Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat. Kami sahabat kreatif dalam program Sahabat Toko bersama saya, Kang Acep. Alhamdulillah hari ini kita mendatangi salah satu sahabat toko di mana kita bertempat di kediaman beliau di sekitaran Bekasi, khususnya di daerah Bekasi Utara. Beliau adalah tokoh yang sangat menginspirasi buat mungkin generasi muda yang sifatnya dari level perjuangan bawah sampai ke atas. Sebelum mulai, biasanya kita memperkenalkan terlebih dahulu, namun karena kita berada di kediaman beliau dan beliau adalah salah satu tokoh Betawi di Bekasi Utara atau di kota Bekasi, kita tidak asik kalau tidak membuat satu pantun buat beliau. Melati kuntum kembang bertarif, buahnya matang kakanda menari. Assalamualaikum buat Bang Arif. Di sini kita izin untuk nebah di sini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bang Arif? Alhamdulillah baik. Sehat Kang Cepi? Sehat alhamdulillah. Bang Arif, siapa yang nggak kenal Bang Arif Rahman Hakim ya Bang? Siap. Bang Arif Rahman Hakim adalah suatu sosok di mana perjuangannya tidak pernah berhenti. Walaupun banyak yang mencibir, mungkin mencemooh, atau mungkin yang menghentikan ide-ide kreativitasnya atau jiwa sosialisnya. Tetapi beliau tetap konsisten, beliau tetap maju, walaupun rintangan, kendala-kendala yang ada, beliau tetap fokus kepada satu tujuan, yaitu menjadi orang yang bermanfaat bagi lingkungan, bangsa maupun negara. Bang Haji, alhamdulillah Bang, kami diperkenalkan bisa berkunjung di kediaman Bang Arif. Siap, silakan. Kita tahu bahwa Bang Arif sekarang sebagai ketua komisi ya Bang? Ya betul. Ketua komisi 2 DPRD Kota Bekasi. Ya. Dimana sangat berat beban tugasnya Bang Arif karena terkait masalah pembangunan Kota Bekasi. Betul, betul. Saya melihat bahwa Bang Arif ini punya cerita masa lalu yang mungkin bisa dibilang kelam atau keras kalau kita bilang untuk saat-saat ini. Sebagai contoh bahwa Bang Arif ini dulu hidup di lapangan dengan segala kekurangan Bang Arif, tetapi alhamdulillah bisa menjadi sosok tokoh yang menurut sahabat tokoh atau kegiatan kita ini bahwa menginspirasi buat banyak orang. Boleh nggak sih Bang Arif diceritakan dulu cerita-cerita kerasnya seperti apa gitu, supaya sahabat-sahabat di rumah nih tahu bahwa Bang Arif ini punya cerita yang keras gitu loh. Ya. Ya, terima kasih. Pertama saya ucapkan atas kehadiran rekan-rekan dari sahabat kreatif. Saya memang kalau tadi disampaikan Kang Cepi itu terkait masa lalu yang kelam ya, hidup kita memang kelam lah. Apalagi saya hidup di jalanan pada ketika remaja dan usia-usia yang sangat muda lah. Jadi saya pernah mengalami hidup yang lebih pahit lah dari hari ini. Kalau sekarang nih kita menikmati lah, artinya mungkin dulu banyak berjuang, kita juga banyak menampung kawan-kawan di jalanan, sekarang ini bisa bekerja. Ya mohon maaf ada rekan-rekan yang mantan napi atau mereka preman-preman di jalan dulunya, ya sekarang bersama-sama kita lah. Yang penting mereka ada wadah lah untuk hidup. Jadi ketika ada wadah untuk hidup, mereka punya tanggung jawab untuk menjaganya, dan tentu itu ada intinya, yaitu menjaga keluarga dia lah. Pada dasarnya kehidupan dulu memang sangat-sangat memprihatinkan lah. Apalagi zaman saya itu kita hidup di lingkungan perusahaan, kita susah nyari makan. Ibarat kata ayam mati di lumbung padi. Nah, itu yang kita alami di lingkungan. Lingkungan saya ini banyak perusahaan, tapi zaman dulu saya lulus sekolah itu susahnya nyari pekerjaan, Kang Cepi. Sampai kita tuh harus ya calonin di jalanan, di Pulau Gadung, terus kita jadi kondektur Metro Mini, kehidupan keras lainnya lah yang nggak perlu saya ceritakan lah. Itu artinya memang kehidupan zaman dulu itu begitu sangat
jangan pernah terjadilah kepada anak-anak kita ke depannya. Nah, artinya tapi itu sebuah proses perjalanan buat saya, bagaimana saya punya pengalaman hidup yang begitu kental lah di jalanan. Nah, saya lihat sosok Bang Arif ini selalu eksis di Facebook ya Bang. Betul, betul. Dengan ini ARH ya Bang ya, kalau nggak salah tuh. ARH itu ada arti dan pengertian panjangnya. Mungkin sahabat-sahabat di rumah mesti tahu juga gitu loh. Kalau di Jakarta Utara ada ASC, Ahmad Saroni. Ya. Oh iya. Tapi kalau di Bekasi ada ARH, Arif Rahman Hakim. Nah, kalau kita lihat di Facebook nih Bang Arif, bahwa dalam segala kesibukan Bang Arif selalu menyempatkan untuk menyayangi dan merawat ibunda tercinta. Karena saya lihat beberapa kali ibunda masuk rumah sakit, Bang Arif selalu ada di samping ibunda gitu loh. Nah, ini yang mesti rekan-rekan atau sahabat-sahabat di rumah ini paham bahwa sosok ibu ini sangat berpengaruh buat Bang Arif. Nah, sejauh mana sih sosok seorang ibu buat Bang Arif sendiri gitu? Kalau menurut saya, ibu itu keramat ya, keramat untuk anaknya lah. Jadi kalau kita ingin maju, kita ingin sukses, jangan pernah lupain orang tua lah, khususnya ibu. Karena bagaimanapun juga sudah wayanya, kalau orang Bekasi bilang sudah wayanya kita berganti ngurusin orang tua lah. Kalau dulu kita diurusin orang tua. Nah, itu. Saya lihat bahwa Bang Arif merupakan sosok yang mungkin sekarang menjadi barometer di Bekasi Kota. Beberapa tempat yang mungkin kita tahu bahwa sekitaran daerah masuk arah Keranji itu ya, Bang Arif, saya pernah melihat secara tidak langsung bahwa Bang Arif sempat menggalang dana. Walaupun pada saat itu Bang Arif sebagai ketua komisi pada saat itu. Tetapi alhamdulillah yang kita rasakan sekarang sekitaran masuk dari Keranji ya, Pondok Ungu. Dari Pondok Ungu sampai ke dalam ya, sekarang ya, itu sekarang sudah aspal. Dulu mungkin waktu saat saya sekolah sering main ke daerah Bekasi, itu jalanan selalu ada musik dangdut itu. Juglak ya. Tapi disinilah yang kita lihat bahwa dengan alhamdulillah dengan kehadirannya Bang Arif di komisi di legislatif mewakili warga Bekasi Kota, itu sudah banyak perubahan yang kita lihat perlahan-lahan tapi pasti ya Bang. Betul. Dan saya juga pernah lihat bahwa Bang Arif dengan tegas dan beraninya memberikan satu argumen pada saat di sidang gitu. Nah, bisa nggak sih Bang ngasih kiat-kiatnya gitu loh. Bagaimana caranya kita untuk eksis dalam berpolitik dengan beraninya, dengan segala resikonya, karena yang saya tahu sekarang Bang Arif berada di dalam roda politik yang berkuasa di saat ini gitu loh Bang. Kalau karakter berani itu mungkin setiap orang punya lah karakter berani, tetapi mindset politik kita harus tahu dulu. Kalau di Bekasi ini kan memang kemarin itu yang tadi Kang Cepi sampaikan, jalan Pondok Ungu itu sudah cukup banyak makan korban itu. Saya sudah sering mendengar korban yang jatuh sampai ada yang meninggal. Ini kan sebuah kejadian yang tidak harus terjadi lah dalam kondisi jalan rusak kayak gitu. Ini malu, apalagi saya sebagai ketua komisi 2. Ketua komisi di komisi 2 itu membidangi pembangunan. 1 tahun perjalanan saya itu saya selalu teriak terkait jalan tersebut karena memang sudah harus jalan itu dirapikan. Kondisi Kota Bekasi 2019 itu cukup memprihatinkan karena Covid yang cukup besar. Anggaran APBD anjlok total, terjun payung, kalau bahasa di politik terjun payung. Hampir 50% itu hilang APBD kita. Tetapi alhamdulillah karena komunikasi kita dengan pihak eksekutif Wali Kota CS, akhirnya kita dapat bandek namanya, bantuan DKI waktu itu. Jadi kita bantuan DKI 7 miliar, kita minta dialokasikan di Jalan Pondok Ungu sampai ke Teluk Pucung. Sekarang ini kalau kita lihat jalannya enak, lancar lah gitu lah. Alhamdulillah ya Bang ya. Iya, jadi sekarang masyarakat sudah kalau malam juga nggak takut jalan lah sekarang. Setidaknya udah penerangannya bagus, jalannya bagus. Artinya memang kalau keberanian itu semua orang punya. Tetapi keberanian untuk mencari terobosan ketika anggaran kita tidak ada di Bekasi, itu yang harus kita perjuangkan. Nah, itu jadi saya juga bangga lah, setidaknya saya pribadi bangga karena ini adalah tanah kelahiran saya.
Saya kecil di sini, saya main di sini, kalau melihat jalannya bagus juga saya nggak malu lah terhadap orang yang melintas di lingkaran. Yang jelas yang bangga itu bukan harusnya Bang Arif Rahman Hakim gitu loh, tetapi yang bangga adalah sahabat-sahabat khususnya yang warga Bekasi punya gitu loh. Jadi dengan adanya Bang Arif, Bang ARH ini sebagai Ketua Komisi 2, sebagai anggota legislatif di Bekasi Kota, berbanggalah sahabat-sahabat warga Bekasi dalam terobosan-terobosan yang sekarang sedang dimainkan oleh Bang Arif Rahman Hakim. Bang, kita tahu bahwa Bekasi ini polemiknya banyak tentang beberapa organisasi masyarakat, Bang. Yang saya tahu ada BPKB Banten, FBR, terus dan lain sebagainya lah, Bang, kalau saya lihat. Saya pernah mengetahui bahwa Abang punya ide untuk menggabungkan di sekitaran lingkungan Abang ini. Itu idenya dari mana sih, Bang? Terus apa kira-kira tujuan maksudnya apa gitu loh? Saya berangkat memang besar dari organisasi lah. Saya jadi RT ini di lingkungan saya 26 tahun. Jadi RT dulu, Bang, ya? Jadi RT. Wah, berarti jadi jabatan RT itu jangan dianggap rendah karena bersentuhan langsung dengan masyarakat kan gitu. Jadi 26 tahun itu waktu itu belum ada aturan RT itu harus 2 periode. Saya waktu itu baru lulus sekolah, sampai kemarin saya dilantik anggota dewan, berarti saya serahkanlah jabatan RT. Karena mungkin tidak boleh double jabatan kan itu. Artinya dari latar belakang RT itulah saya hidup berorganisasi. Pada akhirnya saya melihat kehidupan organisasi masyarakat yang tadi saya sampaikan di awal, bahwa semua orang, mau preman kah, mau dia berkarakter pengusaha, yang penting kan perlu komunikasi dan perlindungan. Jangan dibiarkan mereka berjalan sendiri yang akhirnya tidak tahu jalan. Ormas juga kan bagian dari masyarakat yang harus kita bina kan gitu. Walaupun mereka kadang-kadang orang lain melihat sudut pandang ormas itu preman lah, atau sukanya berantem kan gitu, ribut, bikin onar. Sebenarnya enggak semuanya ada di mereka. Mereka itu orang yang paling mudah untuk kita gerakkan dalam hal-hal lainnya, hal positif. Pertama, kemarin terkait COVID, kita bisa hitung kehebatan ormas itu yang katanya preman apa, mereka lebih banyak melakukan kegiatan-kegiatan positif. Tapi tidak ada yang pernah meliput mereka, tidak ada yang melihat, membaca mereka. Tapi mereka itu mau melakukan penyemprotan desinfektan, mereka melakukan baksos atau apalah yang lainnya lah terkait hal-hal yang positif. Nah, di dalam persoalan itulah akhirnya saya melihat mereka butuh wadah, mereka butuh teman, mereka butuh bapak lah untuk menjadi seorang insan organisasi yang positif lah. Saya dengan teman-teman ormas semuanya kita kumpul, kita bahas apa nih kemajuan kita ke depan. Jangan kita tidak dilihat orang kebaikan kita, hanya dilihat negatifnya kita kan gitu. Akhirnya saya bentuk POBU. Di POBU itu Persatuan Ormas Bekasi Utara. Semua ormas ada. Gabung tuh, Bang? Digabung di POBU. Di POBU itu gabung semuanya? Iya, semuanya gabung. Saya ketuanya. Alhamdulillah di Bekasi Utara ini, kalau kita lihat di Jakarta ada keributan antara ormas yang memakan korban jiwa. Kita melihat di daerah-daerah Jawa Barat lainnya ada terjadi keributan yang memakan korban, tetapi Bekasi Utara nggak ada. Kenapa? Kita sering kumpul dengan teman-teman ormas, ketua-ketua ormas ya kita kumpul. Kalaupun ada konflik kecil, kita bisa menangani dengan cepat. Dengan komunikasi dengan mereka, clear lah setidaknya. Mereka malu untuk melakukan tindak-tindakan yang tidak baiklah dipandang masyarakat. Apalagi sekarang saya sudah 2 tahun lebih dikit menjadi anggota dewan. Setidaknya saya harus banyak memberikan penyuluhan kepada rekan-rekan. Mereka intinya dilibatkan lah. Dilibatkan. Iya, dalam pembangunan infrastruktur umpamanya. Mereka kita libatkan sebagai penjaga. Mereka tidak lagi bergaya preman minta koordinasi, malakin apa tuh kontraktor yang kolateral cerit, nggak ada lagi. Tapi mereka kadang-kadang melakukan kegiatan sosial, menjaga lingkungannya, terus menjaga, membantu pihak kontraktor untuk pelaksanaan kegiatan yang biar baik, biar cepat. Jadi nilai plus lah buat ormas-ormas yang ada di Bekasi ini. FOBU ya kan, terobosan Bang Arif Rahman Hakim, di mana melihat segala perbedaan, hal-hal yang mungkin akan terjadinya gesekan dapat diminimalisir atau dihilangkan dengan terobosan Bang Arif Rahman Hakim, FOBU. Saya rasa ini hal yang sangat luar biasa, yang unik, yang mungkin di lingkungan khususnya di daerah metropolitan atau di daerah perkotaan dan perdesaan yang ada,
khususnya di Indonesia ya Bang ya, itu bisa menjadi satu terobosan ide nih Bang. Ya, di mana bahwa dengan bersatunya ormas-ormas ini dalam satu wadah dengan niatan baik, positif dalam segi ekonomi, nah, ini otomatis akan membuat dan menunjang Harkam Tipmas ya Bang ya, betul. menjadi lebih mudah, sehingga tugas-tugas TNI Polri akan sangat mudah ya Bang. Betul. Nah ini Bang yang sangat-sangat kita akui. Nah disinilah penilaian kita sebagai sahabat tokoh, tidak salah menilai Bang Arief Rahman Hakim sebagai sosok tokoh kita, di mana beliau banyak terobosan dengan beraninya mengumandangkan perubahan sampai warga Bekasi menikmati hasil daripada perjuangan ini. Siap. Bang, besar harapan kita Bang, bahwa perubahan ini tetap terjadi dengan sangat cepat gitu loh Bang. Tetapi yang jelas otomatis ada kontra dalam proses pelaksanaannya. Sudah jelas lah. Nah, kira-kira ada nggak sih Bang kendala di lapangan yang sifatnya sampai orang rumah sendiri khawatir gitu loh? Ya. Saking beraninya Abang mengambil langkah atau mengambil pernyataan atau statement di media, karena saya pernah lihat Abang juga berstatement gitu loh. Saat Abang mungkin berada di pangku kekuasaan berpolitik di partai yang saat itu menjadi partai pemerintah, tetapi Abang dengan berserunya tetap membela ulama gitu loh. Ini ada yang unik Bang, gitu loh. Ada. Kira-kira seperti apa Bang? Ya sebenarnya terkait partai yang sekarang saya bernaung dengan ulama sebenarnya tidak ada permasalahan lah. Jadi memang ada isu-isu aja lah, isu-isu politik yang beberapa tahun digaungkan, dan itu sebuah fenomena lah, yang saat-saat hari-hari tertentu atau tahun-tahun tertentu terjadi. Tetapi kalau saya melihat, saya ini lahir saya ini kecil di pondok pesantren. Oh jadi santri nih Bang? Santri saya. Jadi saya hampir 9 tahun lah besar di pondok pesantren, dari usia 9 tahun sampai 9 tahun ke depan saya di pondok pesantren di Jawa Timur. Saya juga di Jakarta, juga pernah di Banten. Cukup lama juga lah. Artinya terkait bicara ulama, kita nggak jauh lah dengan para tokoh ulama. Apalagi di kampung saya ini begitu banyak tokoh-tokoh ulama, kita semuanya berdekatan lah. Ketika saya mencalonkan 2019 lalu, banyak kok tokoh ulama, kiai, ya habaib juga banyak yang bantu saya gitu loh. Artinya memang kalau isu-isu terkait ulama dengan partai ini itu hanya isu lah. Isu ya Bang ya? Ya, isu aja. Oke, kita jelaskan itu hanya isu ya sahabat-sahabat, bahwa yang namanya sinergi antara partai dengan ulama selalu ada ya Bang. Iya, betul. Karena kita berasaskan Pancasila, di mana sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Betul. Dan saya yakin dalam setiap partai pasti Pancasila menjadi dasarnya ya Bang. Oke Bang, mungkin sudah banyak yang sahabat-sahabat tahu di rumah terkait tentang Bang Arief Rahman Hakim. Bang Arief Rahman Hakim ya kan, dengan segala kelebihan dan kekurangannya, pasti sahabat-sahabat juga pengen tahu gitu loh. Gimana sih terobosannya sebagai Ketua Komisi 2 DPRD Kota Bekasi dalam memberikan suatu citra yang terbaik buat Bekasi Kota. Ya. Bang Arief, coba Bang, biar sahabat-sahabat di rumah tahu terobosan apa sih Bang yang rencana atau yang sudah Abang pernah lakukan gitu loh Bang. Kalau kita melihat situasi dan kondisi Kota Bekasi pada khususnya, Bekasi itu punya polemik yang sangat dahsyat. Pertama, banjir. Jadi kalau musim banjir itu pasti kita menjadi tontonan heboh nih Kota Bekasi. Semua sudut pandang mata pasti ke Bekasi. Banjir ya Bang? Banjir. Karena memang hampir sudah 60% di Kota Bekasi ini penyerapan air sudah berkurang lah, sudah hilang. Karena memang sudah banyak pembangunan-pembangunan, salah satunya industri. Kita tuh dari Komisi 2 sering melakukan sidak ke perusahaan-perusahaan. Itu banyak kita temui, mereka itu lalai dalam menjalankan peraturan daerah atau undang-undang di atasnya. Pertama terkait RTH, ruang terbuka hijau, yang mestinya mereka harus siapkan ruang terbuka hijau 40%, mereka kadang-kadang sudah hilang RTH-nya. Sisa 20%, sisa 10%. Nah ini yang harus kita perbaiki. Sistem ini harus kita perbaiki. Bagaimana tidak terjadi banjir di Bekasi kalau penyerapan air ini sudah hilang gitu.
Apalagi kalau saya beberapa setahun yang lalu waktu banjir besar di Kota Bekasi, yang di daerah Jati ini Bang ya? Bekasi Barat, yang paling yang sempat ada yang meninggal itu Bang ya? Iya. Jadi di situ air itu nggak bisa jalan di saluran itu nggak bisa jalan. Setelah kita kontrol, ternyata ada penjobatan di dalam perusahaan. Ternyata di pinggiran kali itu ada mes dalam perusahaan dibangun. Mes dibangun, terus di beton di atasnya, itu sekian lama kan terjadi. Kasihan masyarakat itu hampir berhari-hari air di datul airah kita instruksikan bongkar. Saat itu memang tidak ada rapat lagi, tidak ada instruksi dari semua pihak. Saya sendiri aja lah. Kita minta dibongkar, perusahaan siapkan alat, masyarakat sudah nggak sabar karena mereka nggak bisa pulang, rumahnya sudah tenggelam, barang-barang yang banyak hilang, akhirnya kita bongkar saat itu. Ya alhamdulillah perusahaan juga mau menerima lah, karena mengakui bahwa itu sebuah kesalahan, akhirnya dibongkar. Hari itu juga air langsung surut ketika sudah dibongkar. Ini ketika musim banjir lagi, daerah itu sudah tidak banjir. Artinya ini harus kita lihatlah. Itu salah satu contoh perusahaan yang ada di Bekasi. Dan mungkin ada lagi perusahaan-perusahaan nakal yang di Bekasi. Oke. Kita tuh nggak menolak, kita tuh terbuka untuk siapa saja mau investasi di Kota Bekasi. Itu yang kita harapkan. Investor datang ke Bekasi, membangun Bekasi bersama-sama, tapi ikuti aturan mainnya yang sudah diatur oleh pemerintah Kota Bekasi. Perdanya dijalankan, dan ini banyak yang kita temui. Tapi kita juga menemui banyak pengusaha-pengusaha yang benar-benar mereka sudah ikuti aturan lah. Artinya ini kebanggaan buat kita. Kita juga apresiasi dengan para pengusaha yang melakukan tindakan-tindakan yang layak lah, apalagi bisa menyerap tenaga kerja di Kota Bekasi ini. Sidak. Mungkin sahabat-sahabat tokoh baru kali ini yang berani yang kita dengar ya kan. Tetapi warga Bekasi patut berbangga. Kenapa? Karena dengan segala kelebihan dan keberanian beliau, akhirnya bisa dinikmati oleh warga Bekasi. Mana oknum-oknum perusahaan yang kita tahu selalu ada orang kuat di belakangnya, tetapi dengan keberanian beliau, keberanian Arif Rahman Hakim, langsung mengeksekusi perubahan terhadap peraturan yang ditebas oleh mereka. Dihancurkan demi kebaikan warga Bekasi, akhirnya tidak banjir pada saat itu. Mungkin ini menjadi satu gambaran bahwa kemana aja kemarin anggota legislatif terdahulu. Nah, warga Bekasi patut memperjuangkan Bang Arif Rahman Hakim ke depannya. Saya bukan bagian daripada tim sukses, kita bukan bagian daripada tim pendukung, namun namanya perubahan baik harus didukung dengan orang-orang yang baik. Kang Acep, oh ya, minum dulu dong. Alhamdulillah. Biar nambah semangat kita. Siap. Oke. Makasih. Ayo silakan Kang Acep. Ya. Alhamdulillah. Makasih Bang Arif. Waduh. Ya. Bang, tadi saya sudah lihat terobosan Abang yang begitu sangat berani gitu loh Bang. Nah, kira-kira rencana nih Bang. Rencana target, karena Abang masih ada berapa tahun lagi nih Bang? Iya, 2 tahun setengah. Masih ada 2 tahun setengah lagi nih Bang. Kira-kira ada nggak sih Bang gebrakan apa yang kira-kira atau target apa yang bikin warga-warga ini, warga Bekasi ini tambah berbangga terus? Ya. Pertama, problem banjir lah perlahan akan kita selesaikan, karena pada tahun 2022 ini kita dorong pemerintah Kota Bekasi untuk membuat polder di per kecamatan. Pertama di Jatiasi, karena kita melihat Pondok Gede begitu dahsyat kalau banjir. Insya Allah setelah folder itu jadi, masyarakat di Pondok Gede tidak harus takut lagi ketika hujan besar turun. Yang kedua, Bekasi ini punya sejarah heroik ketika perjuangan 1946. Bagaimana Allah yarham Kiai Haji Nur Ali berjuang mempertahankan kemerdekaan saat pertempuran di ujung Menteng hingga ke Sasak Kapuk. Dan ini harus ditulis dalam sebuah sejarah, yaitu sebuah monumen perjuangan Sasak Kapuk. Ini sejarahnya Kota Bekasi yang harus kita tunjukkan kepada masyarakat generasi kita ke depan, anak-anak kita ke depan, agar tahu bahwa Bekasi ini punya sejarah yang cukup heroik.
Saat agresi kedua itu banyak korban dari warga kampung kita nih yang berjuang, kongkong kita lah Di Bekasi nih? Bekasi ini, khususnya Kaliabang. Kaliabang. Pimpinan pasukan saat itu Kiai Haji Nur Ali yang dijuluki Belut Putih saat itu. Disitulah kita terjadi saat itu perang lah terjadi, dan itu harus kita gambarkan dalam sebuah monumen yang insya Allah pada tahun 2002 ini akan dibangun monumen itu. Oh, jadi inisiasi nih Bang, monumen itu ini dibangun sebagai wujud menanamkan rasa keberanian dan rasa syukur ya Bang. Agar masyarakat ke depan ini tahu sejarahnya lah. Monumen itu berdiri itu menggambarkan bahwa pernah terjadi sebuah pertempuran di Kota Bekasi. Jas merah. Jas merah pertama. Artinya ke depan itu generasi kita ini nggak buta dengan sejarah itu. Bahwa pertempuran itu memang mempertahankan negara kita, Kota Bekasi pada khususnya, dan itu harus mereka senyapkan dalam hati mereka bahwa perjuangan itu perlu dilestarikan lah. Lalu yang lainnya juga bahwa Bekasi ini sedang digodok perda pondok pesantren. Kebetulan saya kan santri, ketika perda pondok pesantren ini digodok, banggalah kita sebagai santri kan. Bagaimana pondok pesantren ini bisa diperhatikan oleh pemerintah. Ketiga, juga ada perda budaya yang akan ada di Kota Bekasi. Karena kalau kita melihat orang-orang yang datang ke Kota Bekasi ini bingung, apa sih budaya Bekasi? Jadi ketika perdanya ada, mudah-mudahan tamu yang datang Kota Bekasi akan tahu bahwa inilah budaya Kota Bekasi dan dilestarikan budayanya. Wih, luar biasa Bang. Dari sekian banyak terobosan rencana gebrakan yang Bang Arif Rahman Hakim akan lakukan, itu menggambarkan tentang tidak pernah melupakan di mana Abang berasal. Betul. Ya kan? Yang pertama saya tadi mendengarkan Abang menyatakan bahwa yang paling penting adalah perda pesantren ya Bang. Abang sebagai santri 9 tahun, kemudian di saat Abang punya kewenangan, di situ Abang bermain. Luar biasa. Kemudian sejarah terkait masalah keberanian heroiknya Kiai Haji Nur Ali. Abang dengan tim dan segala legislatif yang ada di Kota Bekasi akan membuat suatu monumen kebanggaan Kota Bekasi. Dan alhamdulillah juga Kang Cepi, Kang Asep, di Bekasi ini kalau paripurna HUT kemerdekaan Republik Indonesia itu selalu ditayang. Sekarang ini semenjak saya jadi anggota dewan, 2 kali HUT kemerdekaan itu selalu ditayangkan film sejarah Bekasi. Sejarah Sesak Kapuk itu ditayangkan sebelum mendengarkan pidato presiden. Jadi ini sebuah kebanggaan lah buat kita bahwa anggota dewan yang juga berasal dari daerah luar Bekasi bisa tahu sejarahnya Bekasi, bahwa Bekasi punya cerita tentang perjuangan itu loh dengan menonton film perjuangan tersebut. Luar biasa. Harusnya Arif Rahman Hakim atau ARH ini, Bang Arif ini bukan sebagai anggota legislatif gitu loh, tetapi sebagai next wali kota Bekasi Kota. Amin. Amin aja Bang. Yang baik harus diaminin Bang, betul, karena bukan betul, Abang betul. yang meminta gitu loh. Bang, di akhir pengunjung biasanya sahabat tokoh atau tokoh-tokoh yang ada itu memberikan pesan inspiratif Bang. Oh gitu ya. Sebagai semangat buat sahabat-sahabat di rumah untuk bisa menumpuk rasa eagernya atau keberaniannya agar bisa lebih menjadi sukses. Minimal seperti itu Bang. Oke. Kira-kira apa sih Bang pesan-pesan yang ingin Abang sampaikan kepada sahabat-sahabat di rumah Bang? Buat anak-anak muda, khususnya anak-anak muda Kota Bekasi, mari kita raih cita-cita kita. Saya juga terlahir bukan dari orang kaya. Saya hanya anak seorang guru ngaji. Tetapi kita punya cita-cita yang pada akhirnya Tuhan redho dengan perjuangan dan doa kita. Saya diamanatkan menjadi anggota DPRD Kota Bekasi. Saya mengajak semua rekan-rekan, khususnya anak-anak muda, mari sama-sama kita jaga tanah air kita yang kita cintai ini. Jangan terpecah belah. Kita tetap satu anak bangsa. Terlahir dari suku manapun kita, dibesarkan dari daerah manapun kita, berdiri dari warna apapun kita. Ketika kita berdiri di bawah sang merah putih, kita adalah sama-sama anak bangsa yang punya cita-cita sama, membangun tanah air kita.
Luar biasa, Arif Rahman Hakim. Tepuk tangan dulu dong. Luar biasa. Bang, pesan tokoh kali ini sangat inspiratif, sangat berbangsa Bang. Saya sebagai host Kang Acep sangat berbangga. Saya berharap warga Bekasi menjadi lebih bangga lagi atas apa yang telah Abang sampaikan, cerita awal sampai ke pesan-pesan. Dan saya berharap dengan izin Tuhan Yang Maha Esa, Allah akan mengangkat derajat Bang Arif Rahman Hakim. Mudah-mudahan bisa menjadi wali kota Bekasi. Alhamdulillah, amin. Amin, amin. Saya Kang Acep dalam acara Sahabat Tokoh izin pamit dari rumah kediaman Bang Arif Rahman Hakim, ARH, sebagai Ketua Komisi 2 DPRD Kota Bekasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Hom Santi 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 Hom Soti Hatu. Salam kebajikan dan salam sehat. Terima kasih Bang Arif.